Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Raisyad dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul tentang praktikum asam basa. Tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini untuk mengetahui suatu sifat pada larutan asam cuka, air biasa maupun air sabun jika diujikan dengan indikator asam basa. Yang kedua adalah untuk mengetahui sifat asam dan basa itu sendiri jika diujikan dengan indikator asam basa alami. Untuk landasan teorinya, yang pertama ada asam. Asam adalah molekul atau ion yang dapat memberikan proton atau ion hidrogen H+, atau alternatifnya dapat membentuk ikatan kovalen dengan pasangan elektron atau asam Lewis. Sedangkan penjelasan sederhananya adalah sebuah senyawa kimia yang jika dicampurkan dengan air akan menghasilkan larutan dengan pH 1-7. Contoh dari asam adalah asam cuka atau yang biasanya disebut dengan cuka dapur, minuman berkarbonasi, bahan pengawet makanan, dan sebagainya. Sedangkan basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Menurut penjelasan sederhananya adalah senyawa kimia yang jika dilarutkan dengan air akan menghasilkan larutan dengan pH 7-14. Contoh basa sabun cuci, sabun mandi, deterjen, larutan pembersih dan sebagainya. Netra atau garam adalah gabungan dari larutan asam dan basa dengan pH 7. Contohnya adalah air biasa ataupun air sulit. Sedangkan indikator asam basa adalah zat warna yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu larutan apakah dia asam ataukah basa. Dalam praktikum ini, saya akan menggunakan indikator alami. Untuk alat dan bahan yang harus disiapkan, yang pertama adalah gelas plastik yang diberikan label beserta adukannya. Yang kedua adalah pipet tetes. Yang ketiga adalah tumbukan atau ulekan. Yang keempat adalah indikator alami. Saya menggunakan bunga bougainville, kunyit, buah naga, dan daun pandan. Lalu ada cuka dapur, air biasa, air sabun, dan terakhir saya memilih hand sanitizer. Langkah pertama adalah tumbuk atau uleklah masing-masing indikator alami hingga halus. Bila perlu, tambahkan air. Lalu, saringlah dan peraslah indikator. Bila diperlukan, tambahkan lagi sedikit air. Langkah kedua adalah masukkanlah setiap indikator alami ke dalam gelas plastik yang telah disiapkan menggunakan pipet tetes. Indikator alami dapat ditetes 3 hingga 5 tetes. Setelah indikator sudah ditetes, aduklah masing-masing larutan tersebut. Ulangi langkah sebelumnya, namun dengan indikator yang berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan, setelah saya mencampurkan indikator bougainville ke dalam masing-masing larutan asam cuka, air sabun, dan air biasa, pada asam cuka, larutan berubah warna menjadi merah muda atau pink muda. Lalu pada air sabun, larutan berubah warna menjadi ungu tua. Sedangkan pada air biasa, larutan berwarna pink hingga kemerah-merahan.
Pada larutan yang diberikan indikator berupa kunyit, warna pada asam cuka berubah warna menjadi kuning. Sementara pada air sabun, warna berubah menjadi jingga kecoklatan, dan pada air netral atau air biasa, warna berubah menjadi kuning kehijauan. Pada indikator buah naga, warna asam cuka berubah menjadi pink keunguan, sedangkan pada air sabun, warna berubah menjadi ungu tua, dan pada air biasa, warna berubah menjadi pink Fanta. Pada percobaan saya terhadap indikator daun pandan, warna asam cuka berubah menjadi hijau kekuning-kuningan, sedangkan pada air sabun, warna berubah menjadi hijau kecoklat tuaan, dan pada air biasa, warna berubah menjadi hijau. Dan terakhir, pada percobaan saya terhadap hand sanitizer, jika dicampurkan dengan indikator alami berupa buah naga, warnanya berubah menjadi pink hingga ke ungu tua. Analisis data yang pertama, jika sebuah larutan dicampurkan dengan indikator alami berupa bunga bougainville atau bunga kertas dan menghasilkan warna merah muda atau pink muda, maka dapat dikatakan bahwa larutan tersebut mengandung asam dengan pH berkisar 1 hingga 7. Dan jika dicampurkan menghasilkan warna ungu tua, maka dapat dikatakan bahwa larutan tersebut mengandung basa dengan pH berkisar 7 hingga 14. Dan jika dicampurkan menghasilkan warna pink hingga kemerah-merahan, maka dapat dikatakan bahwa larutan tersebut merupakan larutan garam ataupun netral dengan pH 7. Untuk analisis data yang kedua, jika sebuah larutan dicampurkan dengan indikator alami berupa kunyit dan menghasilkan warna kuning, maka dapat dipastikan bahwa larutan tersebut mengandung asam dengan kisaran pH 1 hingga 7. Jika dicampurkan dan menghasilkan warna jingga kecoklatan, maka dapat dipastikan bahwa itu adalah larutan basa dengan pH 7-14. Dan terakhir, jika larutan dicampurkan dengan indikator alami berupa kunyit dan menghasilkan warna kuning kehijauan, maka dapat dipastikan bahwa larutan tersebut adalah larutan netral ataupun garam dengan pH 7. Analisis data yang ketiga, jika sebuah larutan dicampurkan dengan indikator alami berupa buah naga dan menghasilkan warna pink keunguan, maka dapat dipastikan bahwa larutan tersebut adalah asam dengan kisaran pH 1 hingga 7. Jika dicampur dan menghasilkan warna ungu tua, maka dapat dipastikan larutan tersebut adalah larutan basa dengan pH 7-14. Dan jika dicampurkan dan menghasilkan warna pink Fanta, maka dapat dipastikan bahwa larutan netral ataupun garam dengan pH 7. Untuk analisis data yang keempat, jika menggunakan indikator alami berupa daun pandan dan warna hijau kekuningan, maka dapat dipastikan bahwa larutan tersebut adalah larutan asam dengan pH 1 hingga 7. Jika warna yang dihasilkan adalah hijau kecoklat tuaan, maka dapat dipastikan bahwa larutan tersebut adalah larutan basa dengan pH 7-14. Dan terakhir adalah jika dicampurkan dan menghasilkan warna hijau, maka dapat dipastikan larutan tersebut adalah larutan garam ataupun netral dengan pH 7. Untuk analisis data percobaan terakhir saya, yaitu hand sanitizer dengan indikator alami berupa buah naga, hasil yang dapat saya amati warna berubah menjadi pink hingga ke ungu tua, menandakan bahwa hand sanitizer adalah basa, di mana jika larutan basa yang dicampurkan dengan indikator alami seperti buah naga dan menghasilkan warna ungu tua, maka itu adalah larutan basa dengan pH 7 hingga 14. Setelah saya melakukan eksperimen dan melakukan pengamatan pada praktikum asam basa kali ini, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa sebuah larutan dapat diketahui apakah dia asam, basa maupun netral menggunakan zat pewarna ataupun indikator alami untuk mengetahui asam basa yang terdapat pada larutan tersebut. Indikator alami yang dapat digunakan pun juga beragam dan dapat kita temui sehari-hari. Sekian yang dapat saya simpulkan dan dapat saya sampaikan dari video saya kali ini. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan ataupun salah dalam penyampaian kata dan dalam penyajian data yang ada. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.